Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Martian, NIM A1D018076, mahasiswa Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Dalam video ini saya akan mempresentasikan makalah pengganti praktikum saya mengenai tanaman cengkeh sebagai salah satu syarat nilai pada mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Tahunan. Tanaman cengkeh adalah tanaman rempah-rempah purbakala yang telah dikenal dan digunakan ribuan tahun sebelum Masehi. Tanaman cengkeh merupakan tanaman asli Indonesia, khususnya Kepulauan Maluku. Cengkeh merupakan tanaman perkebunan tropis dan termasuk jenis tumbuhan perdu yang memiliki batang pohon besar dan berkayu keras. Iklim tropis sangat mendukung pertumbuhan tanaman cengkeh sehingga banyak tumbuh di Indonesia. Bagian tanaman cengkeh yang sering digunakan adalah bagian daun, bunga, dan tangkai bunga. Taksonomi tanaman cengkeh tergolong dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, subkelas Corypetalae, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, spesies Syzygium aromaticum, L. Mer. and Perry. Selanjutnya morfologi tanaman cengkeh. Yang pertama yaitu daun. Daun cengkeh termasuk dalam daun tidak lengkap karena tidak memiliki upih atau pelepah daun, namun memiliki tangkai daun dan helaian daun. Daun cengkeh berbentuk lonjong. Bagian ujung daunnya merupakan tempat tumbuh bunga. Daun cengkeh juga termasuk daun majemuk karena dalam satu ibu tangkai ada lebih dari satu daun. Yang kedua yaitu batang. Panjang batang pohon cengkeh biasanya mencapai 10-15 meter. Bentuk batangnya yaitu bulat, permukaan batangnya kasar, lebat ranting, yaitu karena biasanya memiliki cabang-cabang yang dipenuhi banyak ranting. Kemudian arah tumbuh batang yaitu tegak lurus, cara percabangan dari rantingnya monopodial, karena masih dapat dibedakan antara batang pokok dengan cabangnya. Arah tumbuh cabang yaitu condong ke atas, dan panjang tangkainya kira-kira 1-2,5 cm. Yang ketiga yaitu akar. Sistem akar tanaman cengkeh yaitu akar tunggang. Bentuk akarnya termasuk berbentuk tombak. Pada akar cengkeh terdapat cabang yang kecil-kecil. Lalu perakaran pohon cengkeh relatif kurang berkembang. Namun pada bagian yang dekat permukaan tanah banyak tumbuh bulu akar yang berguna untuk menghisap nutrisi. Yang keempat yaitu biji. Pohon cengkeh mampu menghasilkan biji setelah penanaman 5 tahun. Biji terdiri dari kulit atau spedodermis, tali pusar atau funiculus, dan inti biji atau nukleus seminis. Tanaman cengkeh yang berumur 20 tahun masih dapat menghasilkan biji, namun biji ini dapat dikatakan sudah tidak menguntungkan. Hal ini dikarenakan kualitasnya telah menurun dan tidak dapat digunakan lagi untuk industri. Kelima yaitu bunga. Bunga cengkeh muncul pada ujung ranting daun dengan tangkai pendek dan bertandan. Bunga cengkeh termasuk bunga majemuk yang berbatas karena ujung ibu tangkainya selalu ditutup bunga. Bunga terdiri dari tangkai, ibu tangkai, dan dasar bunga. Bunga cengkeh adalah bunga tunggal, jadi masih dapat dibedakan menjadi bunga jantan dan betina. Lalu dasar bunganya menjadi pendukung benang sari dan putik. Yang keenam yaitu buah. Cengkeh memiliki tangkai buah yang pada masa awal berwarna hijau dan saat sudah mekar berwarna merah. Buahnya termasuk buah semu karena ada bagian bunga yang ikut ambil bagian dalam pembentukan buah. Buah cengkeh secara umum tersusun atas bagian-bagian. Pada kulit buah terdapat epikarpium, mesokarpium, dan endokarpium. Selain itu juga ada septum dan ovarium. Selanjutnya yaitu arti penting tanaman cengkeh. Tanaman cengkeh merupakan tanaman perkebunan atau industri asli Indonesia yang bersifat musiman dan mempunyai peranan penting dalam bidang pangan maupun non-pangan. Tanaman cengkeh memiliki kandungan minyak atsiri dengan jumlah yang cukup besar, baik dalam bunga, tangkai, maupun daun, yaitu berkisar antara 16-20%. Tanaman cengkeh berkontribusi nyata dalam penyediaan kebutuhan bahan baku terutama bagi industri rokok kretek, kebutuhan industri makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Cengkeh juga berperan dalam peningkatan pendapatan petani dan peningkatan devisa negara. Budidaya tanaman cengkeh. Yang pertama yaitu persiapan lahan. Yang harus dilakukan saat persiapan lahan antara lain 1. Pembersihan lahan, yaitu pembersihan dari bekas tunggak atau akar kayu yang dapat menyebabkan rayap atau jamur akar.
yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan lahan. Lalu pembuatan lubang tanam yang disiapkan sejak bulan Juli sampai dengan September dan ditutup pada bulan Oktober. Hal ini bertujuan agar lubang dan tanah galiannya terkena panas yang cukup lama. Ukuran lubang tanam yang biasa digunakan yaitu 60 x 60 x 60 cm, 80 x 80 x 80 cm, dan atau 1 x 1 x 1 meter. Pada 2 minggu sampai 1 bulan sebelum tanam, tanah diberi pupuk kandang yang telah menjadi tanah atau kompos sebanyak 5-10 kg per pohon. Lalu untuk mengatur kelebihan air, dibuatlah saluran drainase. Ini adalah contoh gambar kegiatan persiapan lahan. Yang kedua yaitu pembibitan dan persemaian. Tahap-tahap yang harus dilakukan antara lain, yang pertama yaitu membuat patok atau tanda pada tanah yang akan dicangkul dengan lebar maksimal 175 cm dan panjang maksimal 5 meter, atau ditentukan secara kondisional dengan cara melihat lahan atau medan. Lalu di antara bedengan persemaian diberi parit air dengan ukuran kurang lebih 50 cm. Pencangkulan tanah yang akan dibuat bedengan yaitu sedalam kurang lebih 30 cm. Membersihkan rerumputan dan tanaman pengganggu lainnya hingga ke akar-akar. Pencangkulan dilakukan 3 kali untuk mengemburkan tanah, kemudian digulut kurang lebih 20 cm di atas parit. Lalu sekeliling tiap gulutan atau bedengan persemaian diberi penahan atau amping, agar tanah persemaian tidak larut terkena air. Tanah dicampur dengan pupuk kandang yang telah masak sebanyak kurang lebih 1 blek tiap 3 meter kubik atau kondisional melihat intensitas kesuburan tanah. Lalu memasang peneduh setinggi kurang lebih 2 meter dengan atap alang-alang, daun kelapa atau jerami. Tiap-tiap gulutan atau bedengan disemprot dengan insektisida untuk membunuh hewan yang sering memakan bibit cengkeh seperti ulat tanah, gangsir, rayap, dan lain-lain. Biji dengan kualitas terbaik atau unggul dipilih dan mulai ditanam. Jika benih dari biji yang akan dipindahkan pada umur 1 tahun, maka jarak tanamnya 20 x 20 cm. Jika benih dari biji dipindahkan pada umur 2 tahun, maka jarak tanamnya 30 x 30 cm. Ini adalah contoh gambar kegiatan pembibitan dan persemaian. Yang ketiga yaitu penanaman. Penanaman cengkeh dilaksanakan pada awal musim hujan. Penanaman dapat dilakukan dengan pola tanam polikultur dengan sistem tanam pagar. Jarak tanam yang biasa digunakan pada penanaman cengkeh tidak sama tergantung pada ketinggian dan kemiringan tanah. Contohnya pada tanah datar yaitu 8 meter x 8 meter dengan jumlah 156 pohon. Pada tanah agak miring minimal 6 meter x 6 meter dengan jumlah 256 pohon. Atau dibuat bervariasi seperti 8 meter x 6 meter dengan jumlah 200 pohon, 6 meter x 7 meter dengan jumlah 238 pohon, 7 meter x 8 meter dengan jumlah 178 pohon. Lalu jarak tanamnya bisa dibuat lebih rapat lagi apabila terdapat gangguan-gangguan yang dapat merugikan, misalnya dengan jarak 4 meter x 4 meter dengan jumlah 625 pohon. Ini adalah contoh gambar kegiatan penanaman. Yang keempat yaitu pemeliharaan, yang terdiri dari 1. Pengelolaan lahan dan tanaman. Pengelolaan lahan dan tanaman dilakukan dengan cara penggemburan tanah dan sanitasi kebun. Yang kedua yaitu pengaturan naungan. Naungan yang digunakan ada 2, yaitu naungan buatan atau sementara dan naungan alami. Naungan buatan diadakan maksimal untuk 2 periode musim kemarau setelah penanaman. Naungan alami atau pohon peneduh, jika sudah terlihat gelap harus segera dipangkas, kemudian hasil pangkasan dimanfaatkan sebagai humus. Yang ketiga yaitu penyulaman. Penyulaman dilakukan pada musim hujan untuk menghindari kematian tanaman karena kekurangan air. Bibit sulaman yang digunakan berasal dari sumber benih dan umurnya tidak jauh berbeda dengan tanaman yang telah ditanam. Yang keempat yaitu penyiraman. Pada awal pertumbuhan tanaman cengkeh memerlukan kondisi tanah yang lembab, sehingga pada musim kemarau penyiraman dilakukan 2-3 kali sehari. Pada tanaman dewasa, penyiraman kurang diperlukan lagi, kecuali kondisi iklim ekstrim kering. Yang kelima yaitu pemasangan mulsa. Dilakukan menjelang musim kemarau untuk menjaga kelembapan tanah di sekitar tanaman dan memberikan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan akar. Yang keenam yaitu pemupukan, bertujuan untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produksi cengkeh setelah panen.
Penempatan pupuk pada tanaman cengkeh dilakukan di bawah proyeksi tajuk dan bagian dalam tajuk. Pemupukan diberikan 2 kali dalam setahun, yaitu awal musim hujan dan saat awal musim kemarau. Jenis pupuk yang diberikan dapat berupa pupuk organik, yaitu pupuk kandang atau kompos, dan pupuk anorganik, baik tunggal maupun majemuk. Ini adalah contoh gambar kegiatan pemeliharaan. Kegiatan yang kelima yaitu panen. Hasil panen tanaman cengkeh adalah bunga. Waktu yang paling baik untuk memanen atau memetik cengkeh adalah sekitar 6 bulan setelah bakal bunga timbul, yaitu setelah 1 atau 2 bunga pada tandan mekar, dan warna bunga menjadi kuning kemerah-merahan, dengan kepala bunga masih tertutup, berisi, dan mengkilat. Pemetikan bunga cengkeh yang tepat yaitu apabila bunga sudah penuh tetapi belum mekar. Pemetikan yang dilakukan saat bunga cengkeh masih muda atau sebelum bunga masak akan menghasilkan bunga cengkeh yang kering keriput, kandungan minyak atsirinya rendah, dan berbau langu atau tidak enak. Lalu apabila pemetikannya lambat atau bunga sudah mekar setelah dikeringkan akan diperoleh mutu yang rendah, tanpa kepala, dan rendemennya rendah. Ini adalah contoh gambar kegiatan pemanenan. Kegiatan keenam yaitu pasca panen. Pasca panen tanaman cengkeh yaitu dilakukan pengeringan. Sebelum dikeringkan, bunganya dipisah dari tangkai atau gagang, kemudian dikeringkan secara terpisah. Pengeringan dapat dilakukan dengan menjemur di bawah sinar matahari langsung atau menggunakan pengering buatan. Bunga cengkeh yang akan dijemur dihamparkan pada alas tikar, anyaman bambu geribik, atau pada lantai jemur yang diberi alas plastik. Cengkeh dibolak-balik agar keringnya merata. Proses pengeringan dianggap selesai apabila warna bunga cengkeh telah berubah menjadi coklat kemerahan, mengkilat, mudah dipatahkan, dan kadar air telah mencapai sekitar 10-12%. Lamanya waktu penjemuran di bawah sinar matahari sekitar 3-4 hari. Cengkeh yang telah kering, kalau disimpan tidak akan susut beratnya dan tahan lama asalkan tidak terkena air. Ini adalah contoh gambar kegiatan pasca panen pengeringan. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat memenuhi tugas praktikum saya pada mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Tahunan dan juga semoga bermanfaat untuk semua kalangan. Apabila dalam video ini terdapat kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.